Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Simak videonya dan siapkan buku tema serta LKS logikanya ya. Oh iya, sebelum itu kita absen dulu yuk. Tulis nama kalian di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kelas 5. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Hewan dan manusia memiliki organ gerak yang sama, yaitu tulang dan otot. Organ gerak pada manusia dan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif yaitu tulang, sedangkan organ gerak aktif adalah otot. Selain sebagai alat gerak pasif, tulang memiliki fungsi, yaitu antara lain memberi bentuk tubuh, melindungi bagian tubuh yang lemah, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot rangka, sebagai tempat cadangan kalsium dan fosfat. Lalu, mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Ya, tentu karena otot terdiri dari sel-sel otot yang memiliki kemampuan untuk melakukan kontraksi. Otot dapat berkontraksi karena adanya rangsangan, misalnya ketika dipijat, ditarik, dan ditekan. Selain sebagai alat gerak aktif, fungsi jaringan otot antara lain melaksanakan gerakan, memelihara postur tubuh, dan memproduksi panas pada tubuh. Ingatkah kalian hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata atau yang biasa kita sebut dengan avertebrata. Hewan vertebrata artinya adalah jenis hewan yang memiliki struktur tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata bergerak menggunakan rangka tulang dan otot. Contohnya seperti sapi, kerbau, katak, dan masih banyak lagi. Lain halnya dengan sistem gerak pada hewan invertebrata. Hewan ini tidak memiliki rangka dalam tubuhnya. Pada umumnya, hewan invertebrata terdiri dari bagian kepala, dada, dan perut. Contohnya seperti siput, cacing, belalang, ubur-ubur, dan masih banyak lagi. Nah, sembari simak video, yuk kita tulis contoh hewan vertebrata dan invertebrata yang kamu ketahui. Tulis di buku catatan ya. Jika sudah, nanti bisa kirim gambarnya ke ibu wali kelasnya. Selanjutnya, yuk kita simak gambar pada kelinci. Susunan gambar gerak kelinci tersebut termasuk dalam susunan gambar cerita. Apa sih gambar cerita itu? Ada yang bisa bantu ibu menjawab? Ya, tepat sekali. Gambar cerita merupakan serangkaian gambar atau susunan gambar yang membentuk dan mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide dari suatu cerita atau narasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita maupun narasi. Bagaimana cara membuat gambar ilustrasi? Nah, ini dia caranya. Cara membuat gambar ilustrasi. Langkah pertama, kita harus menentukan ide atau gagasan. Memikirkan misalnya apa yang akan kita gambar atau siapa yang akan kita gambar, bagaimana suasananya, lalu media apa yang akan kita gunakan. Langkah kedua adalah membuat sketsa. Membuat sketsa berarti merancang gambar yang telah dibuat sesuai dengan ide atau gagasan yang sudah kita tentukan. Setelah membuat sketsa, langkah terakhir adalah pewarnaan. Pewarnaan biasanya dapat menggunakan warna sesuai dengan apa yang kita inginkan.
atau sesuai dengan daya imajinasi kita. Untuk media pewarnaan biasanya menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, atau spidol. Oke, sampai di sini masih semangat ya? Harus tetap semangat dan jangan lupa walaupun kita belajar di rumah, kita juga perlu menjaga sikap dan nilai-nilai sebagai siswa yang baik, seperti yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, apa saja sih nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? Siapa yang masih ingat? Yang masih ingat bisa komen juga di bawah ini ya. Kita tahu bahwa Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai sila pada sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, juga menghormati dan menghargai setiap pemeluk agama yang berbeda. Kita tidak boleh memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Lalu pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna dan nilai bahwa bangsa Indonesia memiliki derajat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai-nilai ini tercermin pada sikap bangsa Indonesia yang menyayangi sesama manusia, memiliki tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan berani menegakkan kebenaran serta keadilan. Lalu, persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini, nilai yang terkandung adalah adanya rasa bangga dan cinta terhadap tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, saling menghargai, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya pada sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pada sila ini, nilai yang terkandung adalah bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama haruslah melalui musyawarah untuk mufakat dengan semangat kekeluargaan. Yang terakhir adalah sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan secara adil, sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Contoh penerapan nilai sila kelima ini antara lain: menghormati orang lain, bersikap adil, suka menolong orang lain, dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mengingat bahwa banyaknya suku, ras, agama, adat yang berbeda-beda serta wilayah Indonesia yang sangat luas. Negara kita, Indonesia, merupakan negara terluas ke-6 setelah Rusia, Tiongkok, India, Kazakhstan, dan Arab Saudi. Wilayah yang sangat luas juga dipengaruhi karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibanding dengan wilayah daratan, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Jika dilihat dari ketampakan alamnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Melalui peta, kita dapat melihat dan mengidentifikasi kondisi geografis dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, sudah paham ya tentang materi yang Ibu jelaskan?
Jika ada pertanyaan, silahkan bisa komen di bawah ini atau langsung bertanya kepada ibu gurunya masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari ibu. Dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Selamat belajar, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.